Halo semuanya, selamat pagi. Masih bersuka cita di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, boleh melaksanakan aktivitas hari ini dengan penuh semangat ya. Kita memulai aktivitas hari ini dengan kita berdevosi bersama. Anak-anak kelas 5 dan kelas 6, Ibu harap semua boleh mempersiapkan diri, hati dan pikiran, hal-hal yang ada di sekitar kamu yang mungkin dapat mengganggu kamu saat melaksanakan devosi boleh dipindahkan dulu sehingga kita boleh laksanakan devosi dengan benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Ya. Oke, baik. Sebelum kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu untuk menambah semangat kita di pagi hari ini sambil memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagu ini sudah sering mungkin kamu nyanyikan dan semoga ini menjadi satu ucapan syukur juga buat Tuhan ya. Kita akan menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Jadi kamu boleh berdiri di tempat di mana kamu sedang melakukan devosi. Kamu boleh ikuti gerakan dari lagu ini ya, kita sama-sama. Bagaimana? Sudah bersemangat semuanya? Yang masih mengantuk-mengantuk, Ibu harap sudah lebih bersemangat lagi. Jadi kita benar-benar siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini ya. Silakan ambil Alkitabnya, buku catatan mungkin, atau kertas untuk berdevosi supaya bisa menuliskan apa-apa yang didapatkan pada renungan hari ini. Dan juga boleh nanti menuliskan refleksi ya. Devosi pagi ini kita akan renungkan sama-sama. Kalau kelas 5 kemarin sudah sempat membahas dengan Ibu Ika Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dan mungkin juga anak-anak kelas 6 sudah pernah mendengar kisah juga ini, kisah tentang Ayub. Jadi kita sama-sama akan belajar lagi dari kisah Ayub. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12 ya. Kita akan melihat bagaimana Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan manusia. Ya. Silakan dibuka di Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 12. Nanti Ibu Ika akan bacakan, kamu mengikuti membaca di Alkitab masing-masing. Kalau sudah, kita sama-sama baca.
Ayub 1 ayat 6-12. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ya, mungkin ada yang bingung apa maksud dari bacaan pagi ini ya. Jadi kalau Ibu Ika membuat sebuah cerita yang lebih singkat mungkin ya, pada saat itu iblis datang bertemu dengan Tuhan. Ya, tidak dijelaskan bertemunya seperti apa, apakah secara langsung atau melalui media lain, mungkin seperti kita ini lewat teknologi ya. Tidak dijelaskan dengan jelas melalui apa. Tapi yang jelas iblis bertemu dengan Tuhan. Di situ dia mengatakan, Tuhan bertanya, "Dari manakah engkau?" Iblis menjawab, "Dari mengelilingi bumi." Kemudian Tuhan tanya, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub?" Di sini Tuhan ingatkan lagi kita, kemarin kita sudah sempat bahas, ada 4 karakter yang dimiliki Ayub yang membuat Tuhan menyukai Ayub. Bukan karena Ayubnya yang mampu, tetapi Tuhan mengaruniakan itu padanya. Apa? Jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan satu lagi, menjauhi kejahatan. Ya, kita sudah belajar sama-sama. Nah, di sini Tuhan ketika berbicara dengan iblis, dia pun menyampaikan hal yang sama. Kemudian setelah Tuhan berkata demikian, iblis berkata, "Ya, itu karena kau memberikan harta, engkau memberikan segala sesuatunya kepada Ayub, makanya dia saleh di hadapanmu, jujur di hadapanmu, punya karakter yang baik. Coba kalau misalnya Tuhan tidak berikan itu padanya, pasti dia akan mengutukimu Tuhan." Dia bilang begitu ya. Luar biasa kata-kata dari iblis ini ya. Katanya kalau Ayub tidak diberikan semua yang dari Tuhan itu, dia pasti akan mengutuki Tuhan. Nah, kita merenungkan sama-sama ya. Ketika kita berkata ya, atau kita bertanya, iya ya, apakah dengan Tuhan mengambil semua yang kita punya, apakah kita akan tetap masih mengakui dia sebagai Tuhan? Atau apakah kita masih tetap menyembah dia? Contoh tadi iblis bilang kalau semua yang di Ayub diambil, pasti dia akan mengutukimu Tuhan. Nah, sekarang coba pikirkan dalam hatimu masing-masing ya. Iblis menanggapi pernyataan Allah bahwa Ayub itu seorang yang saleh dengan mengecam baik Allah maupun Ayub. Waduh, sebenarnya ada maksud di balik kalimat-kalimat iblis ini ya. Yang pertama, dia mempermasalahkan motivasinya Ayub. Pemikiran iblis, Ayub melakukan itu karena ada motivasi di balik itu, yaitu mendapatkan harta, mendapatkan semua yang dimiliki dari Tuhan. Ya, kesungguhan hati Ayub dia pertanyakan ya. Itu karena dia punya segala sesuatu Tuhan, makanya dia mau menyembah Engkau. Kemudian dia mengatakan lagi, itu karena Kau berikan Tuhan. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi. Sungguh luar biasa ya, satu kalimat sederhana tapi mengandung makna yang luar biasa ya. Coba kita lihat sama-sama. Tapi di balik itu juga iblis katakan, "Bukankah engkau yang memagari dirinya dan rumahnya?" Iblis tahu
Bahkan iblis sekalipun tak tahu kalau yang melindungi kita, yang memagari kita, itu cuma Tuhan yang mampu. Itu bahkan iblis mengakui itu. Ya. Dan Tuhan memang adalah pelindung kita, pagar pelindungnya kita. Kemudian Ibu Ika kembali ke permasalahan yang tadi. Apakah jika semua yang kita miliki diambil oleh Tuhan, kita masih tetap percaya kepadanya? Kita masih tetap menyembah Dia? Sebagai contoh, misalnya, apa yang paling berharga di hidupmu diambil sama Tuhan? Coba kamu pikirkan dulu. Mungkin yang paling berharga, orang tua saya, atau nyawa saya, atau apapun itu yang menurutmu berharga. Tiba-tiba Tuhan ambil daripadamu. Bagaimana perasaan? Kecewa, marah, ya. Jadi secara sadar kita mau bilang bahwa kita tidak mampu percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Dengan segala kekuatan yang kita punya, kita tidak mampu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi betapa luar biasanya Tuhan, ada satu pribadi di muka bumi ini yang pernah hidup, yang mampu melakukan itu. Ada yang tahu siapa itu? Ada yang tahu? Kalau kamu baca dalam Matius pasal 4 ayat 1-11, kamu akan menemukan satu pribadi yang mampu melakukan itu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak terkait pada hal-hal duniawi. Yang tadi harta, kecantikan, ketampanan, semua yang baik yang dimiliki Ayub. Siapa dia? Dia adalah Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Kalau kamu baca di situ, Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 1-11, dia dicobai di padang gurun. Semua kekayaan di dunia ini, apa yang menyenangkan di dunia ini dicobakan kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak bergeming. Sungguh luar biasa Tuhan kita, ya. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa kepercayaan kepada Tuhan, percayanya Tuhan Yesus tidak akan tergoyahkan oleh apa yang ada di dunia ini. Kita sadar kita manusia tidak mampu dengan segala kemampuan kita, makanya kita cari pertolongan pada Tuhan, pagar pelindung yang tadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dia yang mampu melakukan itu. Kita terus belajar sama-sama, ya. Apa yang membuatmu percaya kepada Tuhan sepenuhnya? Apakah harta benda? Apakah nasib baik? Apakah semua yang baik yang kamu miliki? Orang tuamu, keluargamu, dan semua yang kamu miliki yang menurutmu paling baik, yang menurutmu berkat dari Tuhan? Kalau itu menjadi motivasi kita percaya kepada Tuhan, melayani Tuhan karena kita mau dapatkan sesuatu, di situ kita salah atau kita keliru. Ya, karena pada dasarnya kita tidak mampu sama sekali percaya kepada Tuhan. Hanya kalau kita mau mencontoh Tuhan Yesus, kita berikan hati kita dibimbing oleh Roh Kudus, kita boleh sama-sama belajar, ya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Semoga kamu bisa mendapatkan sesuatu. Jika kamu punya hal-hal lain yang ingin disampaikan, silakan tuliskan pada kertas refleksimu. Semoga kita sama-sama saling memberkati melalui devosi kita. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan yang boleh kami dengar pagi ini, di mana kami melihat kembali pada kisah Ayub, di mana Tuhan betul-betul mengingatkan kami bahwa apa yang kami miliki, harta benda yang kami miliki, segala hal-hal baik yang kami miliki di dunia ini, seringkali membuat kami lupa bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika kami melayani, menyembah Tuhan, mungkin kami punya motivasi-motivasi lain di balik itu. Tetapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kepercayaan kami, pelayanan kami kepada Tuhan tidak bergantung pada hal-hal yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan terus kuatkan kami untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan.
Semoga kami melakukan setiap tanggung jawab kami setiap hari dengan motivasi yang benar, yaitu untuk melayani Tuhan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami, karena Tuhan lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati kegiatan kami hari ini Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.